Presiden Amerika Serikat Donald Trump lagi-lagi membuat keputusan kontroversial. Ia direncanakan menerima hadiah pesawat mewah dari Qatar yang nantinya digunakan sebagai pesawat kepresidenan atau Air Force One. Pesawat itu adalah jet jumbo Boeing 747-8 super mewah dari keluarga kerajaan Qatar. Padahal Amerika punya aturan ketat soal hadiah untuk presiden. Lantas akan seperti apa nasib pesawat pemberian Qatar? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan dihadiahi pesawat mewah dari Qatar yang nantinya digunakan sebagai pesawat kepresidenan atau Air Force One. Trump sendiri membela rencana Gedung Putih untuk menerima hadiah mewah pesawat Boeing 747-8 yang dianggap sebagai istana terbang karena saking mewahnya. Pernyataan itu ia sampaikan dalam wawancara bersama wartawan di Gedung Putih pada Senin 12 Mei 2025. They're giving us a free jet. I could say, no, don't give us. I want to pay you $1 billion or 400 million or whatever it is. Or I could say, thank you very much. Trump menyebutnya sebagai keputusan praktis. Ia juga mengaku kecewa karena Boeing menunda pemenuhan kontrak 2 unit pesawat Air Force One baru yang sudah dinegosiasikan ulang pada masa jabatan pertamanya. Kontrak 2 pesawat kenegaraan itu mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 82 triliun rupiah. Kalaupun Boeing bisa tepat waktu membangun 2 pesawat kenegaraan itu, pengiriman 2 unit Boeing 747-8 baru akan terjadi paling cepat tahun 2027 pada akhir masa pemerintahan Trump. Pengiriman itu terlambat 3 tahun dari jadwal awal. Adapun kabar Trump dihadiahi pesawat mewah dari Qatar mencuat saat Trump akan mengunjungi kawasan Timur Tengah dalam minggu ini, termasuk ke Qatar. Para pejabat disebut akan mengungkap rencana pemberian pesawat itu ketika Trump singgah di Qatar dalam perjalanan kenegaraannya ke Timur Tengah. Pesawat dari Qatar akan menjadi Air Force One ketiga yang dimiliki negeri Paman Sam. Istana terbang senilai 400 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 6,6 triliun rupiah itu akan diberikan langsung dari keluarga kerajaan Qatar. Trump menyampaikan AS telah banyak membantu negara lain selama bertahun-tahun dalam hal keamanan dan keselamatan. Dia menambahkan akan menjadi isyarat yang sangat baik jika Qatar menyediakan Boeing 747-8 bagi AS. Rencana hibah pesawat ini sontak menjadi buah bibir dan mendapat kritikan keras dari para ahli dan politisi. Memangnya kenapa? Sejumlah politisi dan ahli hukum konstitusi mengingatkan potensi polemik yang akan muncul jika Trump memilih mengiyakannya. Para politisi memandang tak ada makan siang yang gratis dalam pemberian itu. Sebagai pebisnis, Trump dipastikan memahami hal itu. Apalagi aturan AS sudah mengatur ketat soal pemberian hadiah kepada presiden, tak hanya dari pemerintah asing, tapi bahkan dari pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Konstitusi AS melarang pejabat pemerintah menerima hadiah, imbalan, jabatan, atau gelar apapun dari raja, pangeran, atau negara asing manapun tanpa persetujuan Kongres. Ada juga klausul domestic emoluments yang melarang presiden menerima hadiah di luar gaji karena jabatannya. Emoluments mengutip Kamus Cambridge adalah imbalan yang timbul dari jabatan atau pekerjaan, biasanya dalam bentuk kompensasi atau tunjangan. Amerika Serikat juga punya undang-undang hadiah dan dekorasi asing yang menetapkan syarat hadiah bagi presiden. Aturan itu berbunyi seperti ini: presiden bisa menerima atau menyimpan hadiah jika nilainya kurang dari 480 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7,9 juta rupiah. Lalu gimana kalau hadiahnya bernilai di atas 480 dolar AS? Jika begitu, hadiah tetap bisa diterima, tapi mengatasnamakan Amerika Serikat sebagai negara atau pemerintah. Lalu apabila presiden mau menyimpannya, ia harus menggantinya senilai dengan biaya pasar yang wajar dan disetorkan ke kas pemerintah.
Tak cuma dinilai mendobrak aturan, hadiah pesawat ini juga mendapat kritikan luas, bahkan dari sekutu Trump di Partai Republik. Rencana Trump untuk menerima pesawat pengganti Air Force One ramai menuai kritikan, tak hanya dari lawan politik, tapi juga politisi Partai Republik yang merupakan partainya sendiri. Senator Rand Paul dari Kentucky menjadi salah satu yang bersikap tegas soal ini sejak awal. Paul mengingatkan Trump dan para pembantunya akan menghadapi banyak pertanyaan kritis dan terus-menerus soal pesawat itu sekembalinya mereka dari Timur Tengah. Pemimpin mayoritas Senat dari Partai Republik, John Thune, mengingatkan potensi masalah yang akan muncul jika Trump bersikeras menerima pesawat tersebut. Sementara pemimpin Senat Demokrat, Chuck Schumer, memastikan partainya akan bersikap keras soal ini. Bahkan ia disebut akan memblokir semua calon pejabat di Departemen Kehakiman yang diajukan oleh Donald Trump. Tindakannya tidak akan berhenti hingga lembaga tersebut melaporkan apa yang diketahuinya tentang tawaran Qatar. Qatar segera berusaha meminimalkan keributan. Atas media Qatar di Washington DC, Ali Al-Ansari mengatakan laporan bahwa Qatar akan memberikan jet kepada pemerintah AS selama kunjungan Presiden Donald Trump mendatang tidak akurat. Menurutnya hal itu masih menjadi bahan pertimbangan antara Kementerian Pertahanan Qatar dan Departemen Pertahanan AS. Sementara Gedung Putih dan Departemen Kehakiman meyakini hadiah itu sah dan bukan suap. Pasalnya pesawat itu tidak diberikan sebagai imbalan atas bantuan atau tindakan tertentu. Hadiah ini juga tidak melanggar konstitusi karena diserahkan dulu ke Angkatan Udara AS sebelum diserahkan ke Perpustakaan Kepresidenan. Dengan demikian, pesawat tidak pernah diberikan kepada perseorangan. Donald Trump, presiden yang tak henti menimbulkan kontroversi, kini kembali jadi sorotan. Hadiah jet super mewah dari Qatar yang digadang-gadang akan jadi Air Force One justru menyulut tanya, hadiah atau jebakan? Berbagai kritik pun mengalir deras, bahkan dari kubu sendiri. Sebab dalam diplomasi dan kekuasaan, simbol bisa lebih tajam dari pesan. Pesawat mungkin cuma besi terbang, tapi tafsirnya bisa menukik tajam integritas atau kepentingan. Saksikan perkembangan kasus ini hanya di kanal YouTube Kompas.com.